Bismillah, Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bahasan hari ini, saya ingin berbagi ilmu hikmah dari seorang syekh yang sangat dihormati dari kalangan para ahli hikmah. Beliau adalah Kanjeng Syekh Ali Al-Buni. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Sebelum seseorang itu menjadi ahli hikmah, maka ia harus melewati beberapa tahap pembelajaran terlebih dahulu. Menurut para kiai ahli hikmah, tahap paling awal adalah mengkaji dan mengaji Al-Quran, sebab inti dari sumber-sumber ilmu hikmah itu berasal dari Al-Quran. Seseorang diharuskan memahami ayat-ayat Al-Quran, lalu berusaha untuk mengkaji maknanya dan mengamalkan isinya. Setelah itu barulah mencoba untuk menangkap hikmahnya atau nilai magis dari ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari tersebut, sehingga kita mampu untuk menangkap makna dan maksud dari ayat tersebut. Setelah mengkaji Al-Quran secara benar, lewat bimbingan para guru ataupun kiai, seseorang juga harus menguasai ilmu akidah atau ilmu tauhid. Hal ini sebagai fondasi keimanan agar tidak tergelincir kepada kemusyrikan. Setelah menguasai ilmu akidah, selanjutnya harus memperdalam ilmu fikih atau hukum syariat Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai fondasi ibadah yang benar, juga memperdalam ilmu nahwu, shorof, dan tajwid, agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Ilmu tasawuf dan akhlakul karimah sebagai fondasi dalam berhubungan dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan dari golongan manusia, jin atau malaikat. Ilmu-ilmu ini merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh seorang ahli hikmah. Setelah semua bisa kita kuasai, barulah proses pembelajaran ilmu hikmah baru bisa kita dijalankan. Di kalangan para ahli hikmah kita bisa mempelajari dari karya-karya ahli hikmah ini. Berbagai macam kitab hikmah yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satunya kitab yang cukup terkenal, yaitu kitab Syamsul Ma'arif dan Mambau Usulul Hikmah yang disusun oleh Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Dua kitab ilmu hikmah ini merupakan kitab yang sangat populer. Sungguh, beliau ini orang yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguak misteri-misteri huruf, mutiara-mutiara dan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran, dengan maksud agar beliau menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Quran bukan semata-mata hanya untuk dibaca dan diambil fatwanya, atau diambil sebagai obat hati dalam akidah dan hukum-hukumnya, tetapi beliau mampu untuk menguak rahasia, keistimewaan yang luar biasa dari ayat-ayat Al-Quran. Ilmu yang termuat dalam kitab ini bukanlah ilmu biasa, tetapi ilmu spesial yang hanya layak diketahui oleh kalangan tertentu. Oleh karena itu, Al-Buni membuat semacam pagar tertentu, agar kitab ini tidak jatuh pada tangan yang tidak tepat atau orang yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Sebuah pernyataan yang dituliskan oleh Al-Buni pada pembukaan bukunya terlihat begitu sakral. Kalimatnya, "Haram bagi siapa saja yang mendapatkan naskah kitab saya ini untuk memberitahu kepada orang yang tak siap untuk menerima dan memahami isinya, atau menceritakan isi kitab ini di tempat yang kurang layak." Dalam tradisi Islam klasik,
tampaknya terdapat suatu pandangan bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang harus disembunyikan dan hanya layak diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah memenuhi syarat tertentu. Pandangan semacam ini, saya kira tidak hanya khas dalam ajaran Islam, tapi juga ada pada beberapa masyarakat tradisional yang lain. Aura kesucian kitab ini juga ditandai dengan kalimat peringatan dari Al-Buni yang lain. Syekh Ali Al-Buni mengatakan bahwa siapapun tak boleh menyentuh kitabnya ini, kecuali dalam keadaan suci. Wala tamusahu ila wa anta tohirun. Memang, ilmu yang termuat dalam kitab ini bukan ilmu biasa, tetapi ilmu yang sangat khusus, dan karena itu harus diperlakukan secara khusus pula. Imam Al-Buni dalam kitabnya menerangkan, untuk bisa mencapai ilmu supranatural secara benar, dan bisa dibuktikan akan hasilnya, seorang ritualis harus bisa memahami segala isi ilmu yang terkandung di dalamnya, baik berupa tata cara puasa, berzikir, dan pendalamannya. Silakan bagi sobat yang percaya tentang amalan ilmu hikmah, silakan sobat pelajari, tapi niatkan hanya karena Allah semata. Dan bagi sobat yang tidak percaya tentang ilmu hikmah, saya berpesan janganlah coba-coba untuk membaca, atau bahkan mempelajarinya, karena akan membawa mudorot nantinya. Baiklah sobat Ruh Ilahi, setelah mengetahui batasan-batasan aturannya, mari kita mulai untuk lebih mendalami tentang ilmu supranatural ini. Apa yang harus diketahui terlebih dahulu? Yang pertama, sobat, mudawamah al-zikr atau istiqomah dalam berzikir. Dalam pembedahan ini, seorang ritualis dituntut untuk selalu menjaga wiridannya secara istiqomah di setiap malam harinya. Sebab untuk bisa merasakan manfaat ilmu yang sedang dijalaninya, seorang ritualis harus bisa memilah peraturan apa yang harus dipilih dalam hal berzikir. Tata cara dan syarat berzikir pun ada tingkatan-tingkatannya, sobatku. Nah, sobat bisa memperhatikan terlebih dahulu tingkatan zikir ini. Ya, tingkatan zikir menurut hukum dari para ahli hikmah. Ada 3 tingkatan, sobat. Yang pertama, zikir umum. Zikir ini dilakukan maksimal 2 jam dalam 1 kali dudukan. Artinya, pengamalan zikir ini dilakukan tanpa jeda waktu atau kegiatan lain. Pada tahapan zikir ini dibutuhkan waktu pengamalannya selama 4 tahun, rutin dan istiqomah untuk bisa merasakan manfaatnya dari ilmu ini. Yang kedua, zikir khusus. Zikir ini maksimal 5 jam dalam 1 dudukan. Tahapan ini membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk bisa merasakan manfaatnya ilmunya. Yang ketiga, zikir khususul khusus, maksimal 7 atau 9 jam dalam 1 dudukan. Tahapan ini membutuhkan waktu 41 hari untuk bisa merasakan manfaat ilmu ini. Nah, itulah garis besar dari amalan zikir yang diberikan oleh para guru kita, ahli hikmah, yang telah mengamalkan dan merasakan sendiri manfaat ilmu amalan zikir ini. Yang kedua, yang harus difahami oleh para pengamal ahli hikmah adalah tarkun nafsi, yaitu meninggalkan adat kebiasaan. Tarkun nafsi menurut penjelasan dari Imam Al-Buni yaitu merubah segala kebiasaan hidup kita dengan jalan meniru kebiasaan para ahli Allah. Dengan kata lain, mengendalikan nafsu badan lewat berbagai aktivitas tirakat, seperti dengan berpuasa dan memakan makanan yang halal, sedikit tidur, menahan mulut dari banyaknya bicara yang kurang bermanfaat, dan menggantinya dengan banyak berzikir atau amalan lain yang menjauhi diri dari perbuatan dosa. Meninggalkan adat kebiasaan merupakan jalan pembuka khawarikul adat, yaitu terbukanya pintu kekeramatan. Yang ketiga, melakukan sidik al-qalbi, yaitu melakukan kejujuran hati atau akhlakul karimah.
Jika kita sudah bertekad bulat untuk menjadi supranaturalis ilmu al-hikmah, maka kuncinya harus melakukan kejujuran dan kebersihan hati, karena inilah kunci utamanya dalam hal penataan ilmu yang sedang dijalaninya. Mereka harus menjaga rasa dan pikirannya dari sifat berandai-andai, pikiran jorok, atau hasrat ingin jadi orang sakti, apalagi ingin dipuji, supaya terkenal. Hindari sikap sombong, was-was, mudah sakit hati, dendam, suka menghina, suka menghujat, suka mencemooh, buruk sangka, mengadu domba, suka menuduh tanpa bukti yang jelas, iri dengki, dolim. Sebab apa? Bagaimanapun kuatnya batin seorang supranaturalis, apabila sifat-sifat tadi masih bersarang dan tidak secepatnya dibuang, maka lambat laun ilmu yang sudah menyatu dengan tubuhnya akan sirna dengan sendirinya, malah bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Zaman sekarang ini, ilmu supranatural masih banyak dicari dan digeluti karena berbagai faktor dan tujuan. Namun untuk memperdalam ilmu ini belum tentu semua orang bisa berhasil meraihnya. Sobat guru ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapapun yang ingin memperdalam ilmu al-hikmah, maka salah satu kuncinya yaitu kesabaran dan kedisiplinan serta kesucian harus selalu terjaga. Selain itu banyaknya kegagalan biasanya dari faktor setengah-setengah, artinya mereka itu belum yakin benar ketika akan mengamalkan atau mempelajari suatu ilmu. Dan penyebab kegagalan lainnya adalah karena kurangnya bimbingan dari guru yang mumpuni, atau mungkin mereka belajar ilmu tersebut dari buku yang artinya tanpa bimbingan dari seorang guru. Yang perlu diketahui oleh sobat semua, dalam pengamalan suatu ayat atau asma tertentu, ada dua tipe pengamalan yang harus difahami. Yang pertama itu, tabaruk, yaitu membaca ayat atau asma hanya sebagai sarana memohon berkah dari ayat atau asma tersebut. Untuk tipe tabaruk ini, tidak harus menyertakan qasam di dalam pengamalannya. Sebagai contoh nih, misalnya kita mengamalkan asma Allah. Nah, asma Allah dibaca 66 kali, setiap habis sholat, karena tidak ada ijazah, ya kita mengamalkannya sebagai tabaruk saja. Istilahnya, kita itu memohon berkah dari asma Allah yang kita baca tersebut. Kenapa harus 66 kali? Karena bilangan tersebut, kita ambil dari hisab jumal, yaitu Arabik numerologinya. Hal ini tidak diperlukan qasam khusus, di sini cukup baca sholawat dan doa setelah wirid asma Allah ini. Yang kedua, istiqodam. Pada tipe kedua ini, fokus kepada penguasaan khodam ayat atau asma tertentu. Nah, untuk pengamalan tipe ini, mutlak diperlukan tata cara yang khusus, tidak bisa mengarang-ngarang, harus dengan bimbingan seorang guru, karena ada kaifiat tertentu dalam pelaksanaannya. Misalnya, jika kita mengamalkan asma Allah, pada asma ini ada qasam khususnya, ada aturan waktu pembacaan dan teknik pembacaannya. Di sini bisa ditunjukkan, ada tanda-tanda ketika khodam sudah hadir. Ketika sudah sepakat antara kita dengan khodam yang bersangkutan itu datang. Jadi, sebuah qasam tidak dapat berdiri sendiri. Qasam hanyalah sebagian dari suatu paket istiqodam ayat atau suatu asma tertentu. Tanpa kelengkapan lainnya, qasam tidak akan berfungsi sempurna, malah bisa mencelakai pengamalnya. Karena qasam itu menyangkut pengambilan sumpah dan perjanjian antara kita sebagai pengamal dan sekelompok khodam dan arwah yang terlibat dalam asma atau ayat tertentu yang kita amalkan. Mengenai khodam, jangan mencap buruk semuanya, karena khodam kerap menjadi perantara terpenuhinya hajat kita oleh Allah, misalnya saat memberikan pengobatan dengan ruqyah yang berasal dari kitabullah,
tanpa disadari khodam ayat dan jin muslimlah perantara terkabulnya hajat kita. Hindari istiqodam tanpa bimbingan guru atau arif billah, karena ilmu harus jelas silsilahnya, dan mutasil untuk menghindari penyimpangan, dan untuk membedakan yang hak dan batil. Namun sebagai pemula, janganlah mengamalkan istiqodam, bersihkan hati dan perkuat jiwa dulu, yang bisa dilakukan dengan mengikuti syariat, thariqah dan riyadah. Khodam itu bisa malaikat atau jin bahkan setan, tergantung amalannya semakin kuat tirakat dan puasanya, level khodamnya juga makin bagus. Nama khodam bisa saja sama, yang membedakan kualitasnya. Fungsinya khodam itu membantu mendoakan kita. Makin tinggi kualitas khodam, makin bagus pula akhlak pemilik khodam ini. Begitu sobat, silakan difahamkan dahulu sebelum sobat ingin mengamalkannya. Ilmu hikmah itu, tidak setiap orang mampu menguasainya, hanya orang-orang ikhlas dan sabar, serta telah memantapkan hati dan pikirannya untuk mempelajari ilmu ini. Itu saja hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.